Yesus. Boleh isi bagian depan dulu kali ya kita ya. Buat nanti kalau ada teman-teman yang datang bisa duduk di bagian belakang. Boleh diisi bangku di depan. Kita ambil bagian dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih mengucap syukur buat hari ini kami boleh berada di tempat ini di minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan, di bulan ke-6 Tuhan, di pertengahan tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjajaki kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada bukan karena kami ya Tuhan, tapi karena kami kekuatan-Mu yang daripadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati persekutuan kami dari akhir, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang beracara atas ibadah ini. Amin. Apa kabar semuanya? Sukacita luar biasa. Ya. Sebelum ini kita harus bersukacita ya setiap saat gitu. Apalagi di minggu-minggu terakhir di dalam bulan Juni, ya kan? Harus makin senantiasa bersukacita. Kita sudah melewati 6 bulan. Tetap Tuhan pelihara kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak berubah dari awal hingga akhir. Kita angkat satu pujian tak terbatas. Kau
baru datang, rekan, masih semangat kan buat memuji Tuhan? Memuji-memujinya Tuhan harus semangat ya. Terus walaupun kita di tengah kesibukan kita, aktivitas kita harus tetap semangat. Kita ambil angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Udah pada capek belum berdiri? Coba salam kanan kirinya dulu. Tadi belum salaman kan? Selamat datang. Terima kasih semuanya. Kita masuk ke momen ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan ibadah dengan lagu pujian. Kita mengangkat lagu pujian. Tuhan selalu ku nantikan.
Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami kembali di tempat ini, di dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami sebagai pegawai Bapa di surga, sebagai karyawan staf yang ada ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, memberikan kekuatan dengan firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu, mari Tuhan Kau ambil kendali ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sadari kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan, karena kami tahu dunia serta segala isinya akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirman dan urapi hamba-Mu, dan kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat siang semua. Terima kasih saya ucapkan untuk panitia yang ada, Ibu Inge dan tim yang ada, persekutuan doa MNC di tempat ini. Merupakan satu kehormatan buat saya kalau saya diberi kesempatan untuk sharing pada siang hari ini lewat firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sony Penturi. Saya memimpin gereja di Jembatan 5 GBI Basilia Jembatan 5, saudaraku ya. Anggota jemaat saya sedikit saudara ya. Kita bergoruko, saya sudah 25 tahun di sana saudara, dan cukup lama juga. Dan saya punya satu istri, satu anak. Jadi istri saya berasal dari Ambon, kelahiran Jakarta. Jadi orang bilang Ambon Kart, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Berdomisili dulu saya di Queenie sini, dekat sini. Jadi ini tempat bermain saya, SD saya PSKD di Kuitang situ saudara. Jadi nggak jauh-jauh amat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan anak saya satu dan kuliah di Trisakti hari ini, dan saya tinggal di Latometon, apartemen Season City. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkenalan saya, dan kita akan menyebut firman Tuhan. Kita akan ambil di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah perjalanan Yosua ya, anak rohani daripada Musa pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Musa sudah usia lanjut, saudaraku, untuk memasuki Kanaan. Dia tidak bisa untuk memasuki Kanaan karena berusia. Tongkat estafet diserahkan oleh Yosua, yaitu adik rohaninya, untuk memasuki Kanaan. Hari ini saya akan mengambil tema tawar hati ya. Akhir-akhir ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa dunia ini semakin hari nggak menentu. Kita bisa melihat bahwa tahu sana ada pengurangan tenaga kerja, yang sana sini sepi, berteriak saudaraku yang dikasih. Dan semakin hari Alkitab juga berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang frustasi, banyak orang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjadi putus asa oleh karena keadaan demi keadaan saat ini nggak jelas, nggak tentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kenapa saya mengambil tema tawar hati pada siang hari ini? Karena banyak anak-anak Tuhan juga sudah mundur rohani melihat situasi yang ada, dengan masalah yang ada, dengan persoalan yang ada, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kita belajar kepada Yosua. Pada waktu itu Tuhan katakan Yosua,
Engkau siap untuk memasuki negeri yang kujanjikan itu, yaitu sebuah negeri Kanaan yang penuh dengan susu madunya, yang penuh dengan yang subur tanahnya. Tetapi apakah gampang? Yosua ini penuh perjuangan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Yosua, kamu jangan kecut dan tawar hati. Karena apa? Musuh yang ada di depanmu ini, yaitu musuhnya gak sembarangan, Bapak Ibu. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah yang ada. Saudara bisa bayangkan senior diteruskan kepada junior. Yosua mungkin gak pede, Yosua mungkin gak percaya diri. Apa saya bisa untuk memimpin bangsa Israel? Apakah saya mampu untuk memimpin umat Israel yang tegak tengkuk, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apa sih yang kita pelajari pada siang hari ini? Mungkin tantangan kita bukan tantangan pada musuh Israel pada waktu itu. Mungkin di depan kita itu bukan musuh pada Yosua maju pada waktu itu, tapi musuh kita pada saat-saat terakhir ini adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan kehidupan. Amin, saudara. Hidup ini orang katakan semakin hari semakin gak tentu. Pekerjaan saya, status saya, keadaan tetap atau tidak tetap, dan masalah rumah tangga saya, itu juga masalah bagi setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tawar hati yaitu kita akan menjadi kecewa, kita bisa menjadi mundur, kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi tidak berdaya karena kita melihat situasinya ini tidak menentu. Nah, Yosua tuh seperti itu. Kenapa ya? Saya pikir-pikir orang cepat kecewa. Saya pikir saudara banyak ya istilahnya tuh putus asa, down, rasa kering, rasa seperti apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, sampaikan kepada umatmu, kenapa kok bisa tawar hati, kok bisa kecewa? Kecewa itu bisa dengan teman dekat, ya, pahit hati bisa dengan orang tua. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang pernah alami seperti ini, kekhawatiran hidup, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apakah pendeta atau hamba Tuhan bisa menjadi tawar hati? Bisa. Kenapa orang menjadi tawar hati? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita minta doa sama Tuhan, Tuhan naikkan gaji saya. Kita minta doa sama Tuhan, Tuhan posisi saya seperti ini terus. Kita minta doa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya seperti ini begini terus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita minta, kita berdoa bertahun-tahun, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawaban tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kecewa gak saudara? Bisa kecewa gak? Kita minta sesuatu yang seperti ini, Tuhan kasih. Beda dengan kita doakan. Ini juga membuat hati kita seperti ini kecewa. Hati kita menjadi tawar hati, saudaraku. Apa yang kita impikan itu tidak menjadi kenyataan yang ada. Saya menikah sudah 25 tahun. Sekitar 17 tahun yang lalu, saya mendapatkan seorang anak. Istri saya hamil. Senang dong. 2 bulan, 3 bulan kita periksa ke dokter. Tiba-tiba masuk ke 5 bulan. Ya, istri saya telepon saya. Saya waktu itu lagi sidang pendeta di Senayan, saudaraku ya, dikasih oleh Tuhan. Pilih cepat pulang. Saya bilang, ada apa ini? Saya ada di rumah sakit. Kenapa? Saudaraku, dia udah ada di rumah sakit Sinar Budi, saudaraku, rumah sakit Budi Kemuliaan yang di dalam Tanah Abang. Saya cek ke rumah,
Tiba-tiba udah nggak, istri saya udah di rumah sakit memang. Saya langsung ke rumah sakit. Terus istri bilang begini, kata dokter harus disuntik itu kontraksi supaya babynya ini bisa keluar. Loh, saya bilang kenapa? Saudara, dan nggak pada saat itu saudara? Oh, Bapak pendeta, nggak mungkin dong. Bapak kan seorang hamba Tuhan, nggak mungkin dong. Waktu saya hadapi seperti itu, saudaraku, sampai rumah sakit, istri saya bilang begini, doain supaya anak kita hidup. Saya kaget lagi, ada apa? Kenapa dia nangis, saudara? Dokter bilang jantungnya udah berhenti, jantungnya udah nggak ada di dalam perut ini, Pi. Doain, hidupin lagi, Pi. Bayangkan, harapan tidak sesuai dengan kenyataannya ada. Sebagai hamba Tuhan orang bilang katakan, lo sih begini, makanya begini. Hujat menghakimi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari itu saya marah sama Tuhan. Saya dambakan anak saya 4 dan 5 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari ini juga saya nggak mau melayani Tuhan. Bisa bayangkan, saya udah mulai toleransi, saya udah mulai iman saya pada titik nadir yang paling udah habis saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya disuntik saudaraku, kamar sebelah melahirkan, babynya oek-oek, istri saya hamil sejenak. Dia hancur hati, sudah nangis. Baby udah berbentuk. Dia bilang, ini berat. Tawar hati itu membuat kita kehilangan semangat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya bilang udah Tuhan goodbye. Saya nggak mau melayani Tuhan. Buat apa? Tuhan lihat orang fasik di sana, baik-baik semuanya, lancar semuanya, diberkati Tuhan semuanya. Tapi saya ini pendeta mempertaruhkan hidup saya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah. Mungkin saudaraku versinya berbeda dengan saya persoalannya. Mungkin Bapak Ibu lain dengan persoalan dengan saya. Tapi saya berdoa supaya engkau tidak menjadi tawar hati. Sebab apa saudaraku? Sebab pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Katakan setuju, katakan amin. Nggak mudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya menjadi orang Kristen, saya mau katakan seperti ini, jangan kita kecewa. Mungkin kita dikecewakan oleh teman kita sehingga kita tawar hati. Mungkin kita dikecewakan oleh bos kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita menjadi tawar hati, kita menjadi lemah, kita mau mundur rasanya dari Tuhan, kita gak berdaya. Mungkin ada temanmu yang menusuk engkau dari belakang, engkau menjadi tawar hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Persaingan begitu ketat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dunia pekerjaan seperti ini. Kita nggak tahu kadang-kadang teman baik atau teman jahat. Ada orang di depan kita baik tuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, padahal dia bisa tusuk kita di belakang, saudaraku, sehingga saudara tahu bahwa kalau teman kita mengkhianati kita, akhirnya kita menjadi tawar hati, saudara. Yosua dia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan Yosua pada waktu itu. Tuhan bilang begini, jangan kecut dan tawar hati. Hati-hati dengan hatimu yang kecut. Hati-hati dengan hatimu yang sudah tawar, sehingga ketahanan rohanimu akan rapuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iblis bisa mengintimidasi daripada setiap kita, sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahanan rohani kita akan rapuh dan kita mundur, kita mulai protes sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecil kekuatan kita.
Kalau kita dipenuhi dengan kekhawatiran hidup, ini kecil. Kekuatan kita ini kecil, saudaraku, sehingga kita nggak bisa bertahan. Saya catat di sini. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Filipi 4:13 bilang begini. Pak, Bu, apa masalahmu? Perkara dapat kita tanggung. Saya sudah kehilangan anak. Bukan 1 loh, Pak, 2 ini laki-laki. Ini anak saya yang 3. Berat gak? Berat. Segala perkara. Saudara, masalahnya apa sih? Perkaranya apa? Firman Tuhan katakan pencobaan tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa? Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu pasti ada. Katakan amin. Amin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita, nggak mungkin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang ada. Saya bilang begini sama Tuhan, kalau anaknya saja dikasih sama kita, Yesus saja sudah diberikan atas buat kita semua, apalah keperluan kita hari-hari, saudara. Tuhan akan cukupkan. Apalah hidup kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengatasi tawar hati? Yang pertama, yang tetap tenang dan percaya. Mazmur 62 ayat kedua dikatakan sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Saudara nggak akan tenang. Kita akan cemas terus kalau nggak dekat dengan Tuhan. Kita akan khawatir terus kalau nggak dekat dengan Tuhan. Kita akan cari jalan kemauan kita. Terkadang kita atur Tuhan. Tuhan bukan kemauanmu, tapi kemauan saya. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus sukses, umur sekian saya harus dapat rumah, umur sekian saya dapat mobil, umur sekian saya terus atur Tuhan. Kita itu bukan yang diatur oleh Tuhan, tapi kita atur Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adalah saudara akan khawatir, saudara akan cemas, saudara akan putus asa, dan akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau bilang begini, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kekuatan Tuhan. Makanya kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdaya, orang-orang yang bisa melihat mukjizat Tuhan, orang-orang yang hanya kekristenan biasa aja, sebagai karyawan biasa aja, sebagai ibu rumah tangga biasa aja, sebagai suami biasa aja, adem-adem aja, saudaraku. Karena apa? Hidup kita itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memakai kekuatan kita sendiri. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin, saudara. Nggak ada ketenangan di dunia ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang stres. Waktu itu kan saudara tahu dengar kabar satu keluarga bunuh diri loh. Saya tinggal di apartemen, saudaraku. Di apartemen pagi-pagi begitu ada online doa gereja saya, tiba-tiba saya lihat bendahara gereja saya tinggal dekat depannya. Dia telepon, Pak Sony, ada yang bunuh diri. Hah? Depan unit Pak Sony itu bunuh diri. Saya lihat begini. Jadi aulanya itu ya hancur, rubuh, gitu. Karena ketinggiannya tuh di lantai 33. Jadi ini perempuan, ini ibu naik sampai lantai 33. Seharusnya dia dekat Tuhan kan, lantai 33. Dia mau bunuh diri, saudara. Ya kan? Seharusnya dia ke surga, udah dekat itu lantai 33. Tapi dia menjatuhkan diri. Satu keluarga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ini ikat talinya. Anak, bapak, istri, suami terjun bebas rame-rame.
sebentar lagi mau ngapain ke depan ini, kita nggak pernah tahu krisis moneter apa bagaimana saudaraku. Tapi saya mau katakan, kalau dekat dengan Tuhan, saudara nggak punya ketenangan. Tetapi Daud tahu persis di tengah-tengah kehidupan. Daud bilang begini, hei, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara mungkin capek kerja, udah urus kerjaan, udah bosnya mungkin bagaimana, saudara pulang ke rumah tanpa lagi, mungkin istri bawel, wah gini-gini, saudaraku bilang istrinya, mah jangan bawel, hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Kerjaan udah menumpuk, dibawa ke rumah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, meledak sampai rumah, marah-marah, anak belum pulang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi rumah itu bukan seperti sorga, home sweet home, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ada saudaraku marah-marah. Perlu dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara perlu dekat dengan Tuhan supaya apa? Jiwa kita ini tenang. Kita bisa dekat dengan Tuhan karena Tuhan itu begitu baik adanya. Kita bisa dekat dengan Tuhan karena kemurahan Tuhan begitu luar biasa atas kita. Kita menikmati, kita belajar untuk bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik atas kehidupan kita. Bagaimana cara mengatasi tawar hati? Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Saudara mau Tuhan bertindak atas masalah saudara. Saudara mau Tuhan bertindak atas pekerjaan saudara. Saudara mau Tuhan mengintervensi kehidupan saudara. Tetapi kita harus mempercayakan bukan hanya 50% kepada Tuhan, tetapi 100% kepada Tuhan. Pak, mau menjadi pendeta Pak? Enggak. Penyerahan diri 100% bukan jadi pendeta khotbah seperti ini. Penyerahan diri 100% bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya bukan saya lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saya. Jadi Kristus yang ada dalam kehidupan saya adalah Kristus yang dalam hati saya, untuk saya menghidupi kehidupan Kristus, teladan Kristus di dalam kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengatasi tawar hati apa sih? Mengatasi tawar hati itu bagaimana? Yosua 1 ayat 8, saudaraku. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan apa segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengatasi tawar hati, kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mulut kita ini berkuasa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Jangan memperkatakan yang lain, saudaraku. Apalagi memperkatakan kerbau binatang dalam mulut kita, karena mulut kita ini penuh dengan kuasa. Kalau kita nggak mau tawar hati, kita harus dekat dengan firman. Baca firman Tuhan, gali firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan menjadi Alkitab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi sebuah pajangan di buku saudara, bertumpuk-tumpuk di pakaian saudara, ataupun hanya sekedar ya handphone sekarang ini saudara-saudara hanya sekedar buka aja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur dengan teknologi yang ada. Setiap hari banyak yang kirim renungan. Setiap hari YouTube itu kurang apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Saudara mau tidak menjadi tawar hati, perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkata sama Yosua, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti ini sangat penting, ini sangat urgent sekali. Tuhan sampai katakan, jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan, jangan lupa engkau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan hanya sekedar buku
Inilah penuntun kehidupan saudara, memberikan kekuatan atas hidup saudara. Firman Tuhan ini hidup adanya. Jangan abaikan kau membaca firman Tuhan. Tadi pagi siapa yang baca firman? Luar biasa ya. Ini dahsyat persekutuan. Jadi Tuhan mau ngomong apa tuh jadi rema? Amin. Tuhan tuh mau ngomong apa? Oh, saya kuat karena firman Tuhan. Saya dapat ini, bersyukur selalu, mengucap syukur selalu. Ya, karena itulah yang dari Bapa. Ya, atas kehidupan saya bersyukur. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bangun pagi itu selalu baca firman Tuhan. Jangan bikin kopi atau teh dulu, apalagi sambil handphone, lihat WhatsApp, lihat postingan saudaraku belum like, lihat Instagram saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu menjadi satu berhala bagi kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dulu dari apapun juga, bukan berarti kita anti dengan teknologi. Enggak. Saya juga ada WhatsApp, di rumah ada laptop, semua ada. Tapi utamakan Tuhan dulu. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama boleh dapat kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Indah hidup ini kalau bersama dengan Tuhan. Apa masalah? Mungkin kau akhir-akhir ini kau kecewa, engkau mau putus asa, engkau khawatir hidup ini, engkau penuh dengan masalah hidup ini. Mari libatkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Saya akan akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur buat siang hari ini ya Tuhan, buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, perkataan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu tertanam di dalam kehidupan hati kami ya Bapa di surga. Berkati umat-Mu yang sebagian adalah para pekerja, karyawan, pegawai ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, sesungguhnya kami tidak dijadikan ekor, tetapi kami dijadikan kepala. Memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan, staf apapun yang Tuhan tempatkan di dalam pekerjaan, Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan senantiasa sukacita dalam mengerjakan sesuatu ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap Jumat di tempat ini ada doa, ada ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan mereka. Para pengurus yang berceri lelah memikirkan jalan ibadah ini, Tuhan, mari Engkau yang memperhitungkan jerih lelah mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemilik tempat ini Engkau berkati Bapa di surga. Jadikan tempat ini Tuhan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Jiwa-jiwa mana dimenangkan Tuhan di daerah-daerah Jakarta Pusat, tempat ini mereka datang Tuhan kepadamu, dengar firman, dikuatkan, dipulihkan, Tuhan pulang menjadi pemenang Bapa di surga. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berhenti berbicara dalam firman-Mu. Roh Kudus menjelaskan lebih jauh lagi. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih atas sharing khotbahnya Bapak Pendeta Pastor Sony Venturi. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala firman Tuhan yang boleh Engkau berikan Tuhan melalui pendeta kami Tuhan, Pendeta Pastor Sony Venturi. Kiranya Tuhan Engkau pakai dia luar biasa Tuhan untuk kami Tuhan dapat terus Tuhan mengerti Tuhan arti dari pengajaran-Mu Tuhan. Dia mengajarkan kami Tuhan hari ini untuk tidak tawar hati ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami Tuhan hikmat daripada-Mu Tuhan untuk kami mengaplikasikan Tuhan segala firman yang Dia berikan Tuhan untuk kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami. Engkau pakai dia lagi, keluarganya Engkau berkati Tuhan, anak-anaknya juga Engkau berkati. Kiranya Tuhan kami akan memberikan sedikit yang terbaik bagi kami Tuhan. Bagi kami yang memberikan Tuhan, Engkau berikan berlipat kali ganda Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, tangan-tangan yang memberi dan yang belum memberi Tuhan, Engkau yang memberkati juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sambil menjalankan persembahan, kita mendengarkan pengumuman. Doa bersama di setiap hari Senin tanggal 1 Juli di pukul 6 di Global Jasa Sejahtera lantai 2. Dapat menghubungi biasanya Bang Hans ya. Ditunggu untuk teman-teman yang berkerinduan. Selanjutnya, untuk minggu depan perayaan Ekaristi Jumat pertama kembali di tempat ini di Conference Hall Heinz Tower lantai 3 jam 12, dipersembahkan oleh Romo Rafael Y. Kristianto, Kepala Perpustakaan STF Triyanara. Nextnya, minggu depannya lagi kita kembali lagi di sini dengan pembicara Pendeta Yusak Irianto Noto MTH. Ditunggu kembali teman-teman untuk bisa bergabung ibadah dan membawa teman-teman yang lainnya. Selanjutnya laporan kas di saldo kita di 1.388.959. Tetap dicari yang berkerinduan untuk melayani bersama kita dari WL, singer, usher, multimedia, dan pemain musik mungkin bisa menghubungi PIC-nya ya. Ada Mas Yuda, Mas Eli, Amos, dan Cindy. Jadi terbuka bagi teman-teman yang mau melayani tempat ini. Selanjutnya kita ada video untuk bantuan diakonia kita di GPDI Gria Prahita, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Puji Tuhan, terima kasih kepada Persekutuan Doa MNC yang sudah membantu kami dana untuk pembangunan gereja renovasi sebanyak Rp14.750.000, dan kiranya Tuhan memberkati Persekutuan MNC TV, dan bila kiranya pembangunan di GPDI Gria Prahita berjalan dengan baik. Kami Gembala dan juga seluruh jemaat GPDI Gria Prahita sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Persekutuan Doa MNC TV. Tuhan memberkati Persekutuan Doa MNC TV dari seluruh pengurus dan anggota, dan maju terus MNC TV. Tuhan memberkati. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri ibadah, ada doa syafaat oleh Bang Hans, dan selanjutnya akan ditutup doa berkat oleh Pendeta Pastor Somi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan hari ini, jam ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini, Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, disenangkan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada siang hari ini, Bapa yang baik. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Bapa, bagi setiap hamba-hambamu, umatmu Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat
siang hari Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami tetap kuat dan tidak tawar hati Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, Roh Kudus-Mu menolong kami, menguatkan kami, membantu kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat pewahyuan Bapa. Bahkan juga Tuhan Kamu berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan memberkati. Dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan, biarlah Tuhan disertai tanda-tanda heran kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pelayanan hamba-Mu dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus PDMNC. Tuhan, biarlah Tuhan semakin tambahkan berkat-Mu bagi setiap para pengurus PDMNC ini Bapa yang baik. Setiap pengurus dari ketua, wakil, para bendahara Tuhan, sekretaris, dan setiap koordinator-koordinator Tuhan Yesus yang boleh bekerja melayani Tuhan di PDMNC ini Tuhan, boleh bersama-sama bersehati untuk memajukan pelayanan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pelayanan PDMNC ini Tuhan boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Lewat pelayanan PDMNC ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap karyawan-karyawan yang boleh ada di MNC ini Tuhan, yang anak-anak Tuhan, biarlah kiranya Tuhan gerakkan hati mereka untuk kami boleh bersama-sama beribadah di waktu yang akan datang Tuhan di tempat ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa buat MNC Group Tuhan, perusahaan yang besar ini Tuhan, dengan semua unit bisnisnya yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perusahaan ini Tuhan. Tolong Bapa buat setiap para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, para karyawan-karyawan yang bekerja di MNC Group ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong setiap kami Tuhan untuk boleh bekerja, untuk melakukannya seperti untuk Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, untuk boleh memajukan MNC Group ini Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Haritanu Suribyo Tuhan, beserta dengan istri, anak-anaknya, menantunya, cucunya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga ini Bapak yang baik. Tuhan Kau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Tambahkan juga Tuhan hikmat kebijaksanaan Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Haritanu Suribyo Tuhan, untuk memimpin perusahaan MNC Group ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, dari Rote sampai Pulau Myanmar, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap pulau-pulau, setiap kota-kota Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan, berkati Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang berdoa buat keamanan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat setiap para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, kabinet-kabinet, kementerian Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan para pemimpin-pemimpin kami di tingkat gubernur, kabupaten, wali kota Tuhan Yesus, bahkan sampai ke RT RW sekalipun Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati, menaruhkan hikmat bagi mereka Tuhan untuk memimpin negeri kami ini Bapa, dengan roh takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Ya kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di negeri kami ini Tuhan Yesus, para pendeta-pendeta, penginjil, misionaris yang boleh melayani Tuhan dengan sukarela Tuhan sampai ke daerah-daerah Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka dalam segala jeri lelah mereka. Tuhan Engkau yang membalaskannya Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai mereka dengan tanda-tanda mujizat, dengan tanda heran Tuhan Yesus.
ketika mereka melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus juga Tuhan kami berdoa buat media-media yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui media-media internet, televisi, baik itu radio, baik juga Tuhan Yesus media-media sosial lainnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat pemberitaan Injil yang diberitakan lewat media-media ini Tuhan Yesus, ada banyak jiwa-jiwa yang dijangkau untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terpuji termulia nama Tuhan. Kami berdoa buat semua karyawan-karyawan di PDMNC ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Kami memohon, kami bersahati biar kiranya Tuhan pulihkan mereka oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka yang bersusah hati Tuhan, memberikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang sedang bersedih Tuhan, hiburkan hati mereka Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan saat siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami akan berpisah nanti satu dengan yang lain dari tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan segala aktivitas kami kembali Bapa yang baik, memberikan kekuatan kemampuan bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Umat ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.